Pernahkah kamu berpikir, dari mana datangnya nama Bojonegoro? Sebuah nama yang terdengar gagah, namun lembut saat diucapkan. Nama yang membawa aroma sejarah, menyimpan kisah panjang tentang tanah, perjuangan, dan keyakinan manusia kepada Tuhan. Bagi masyarakat lama, setiap nama bukan sekadar sebutan. Nama adalah doa. Ia hidup, bernafas, dan menjadi penuntun bagi siapapun yang menginjakan kaki di atas tanahnya. Begitu pula dengan Bojonegoro. Nama ini dipercaya membawa makna besar tentang keberanian, tentang kesetiaan, dan tentang janji untuk selalu menjaga kehormatan bumi, tempat berpijak. Konon, sebelum wilayah ini dikenal luas, ia hanyalah tanah sunyi di tepi sungai Bengawan Solo. Namun dari tanah itulah muncul sebuah kisah tentang pemimpin bijak, tentang rakyat yang bersatu, dan tentang negeri yang ingin berdiri di atas dasar keadilan dan kebenaran. Masyarakat percaya, nama Bojonegoro bukan muncul begitu saja. Ada kekuatan doa di dalamnya. Ada kisah perjuangan yang tertanam dalam setiap suku kata. Kini ratusan tahun telah berlalu, tapi nama itu tetap berdiri kokoh, menjadi lambang semangat dan identitas bagi generasi yang hidup di bawah langit yang sama. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Menelusuri jejak masa lalu, menyingkap arti sejati di balik nama Bojonegoro. Sebuah nama yang menyimpan janji tentang negeri para pejuang yang tak pernah menyerah. Nama Bojonegoro tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari cerita rakyat, dari tutur para tetua, dan dari jejak sejarah yang mengalir bersama Bengawan Solo. Menurut kisah yang paling sering diceritakan, nama Bojonegoro berasal dari 3 kata dalam bahasa Jawa kuno. Bojono, Ne, dan Goro. Bojono berarti prajurit atau pejuang. Negoro berarti kerajaan atau negeri. Jika digabung, maknanya menjadi negeri para pejuang. Tempat di mana keberanian dan kesetiaan menjadi dasar kehidupan. Namun ada juga versi lain yang hidup dalam kepercayaan rakyat. Sebagian orang tua dulu mengatakan bahwa Bojono berasal dari kata bajra, yang artinya petir, kekuatan, atau cahaya. Sementara Negoro tetap bermakna tanah atau negeri. Sehingga Bojonegoro bisa diartikan sebagai tanah yang diberkahi kekuatan dari langit. Dua makna ini hidup berdampingan dalam ingatan masyarakat, karena keduanya sama-sama menggambarkan sifat orang Bojonegoro, kuat, teguh, berani, namun tetap penuh rasa hormat kepada Yang Maha Kuasa. Orang-orang tua di masa lalu percaya bahwa siapapun yang tinggal di tanah Bojonegoro akan ikut mewarisi semangat keberanian itu, semangat untuk menjaga kejujuran, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran meski dalam keadaan sulit sekalipun. Dari sinilah nama Bojonegoro mulai dikenal luas. Ia bukan sekadar penanda wilayah, tapi menjadi doa dan identitas bagi masyarakat yang mencintai tanahnya. Hingga kini ketika nama Bojonegoro disebut, yang terbayang bukan hanya peta di lembaran kertas, melainkan kisah tentang tanah perjuangan. Tempat di mana sejarah, kepercayaan, dan doa berpadu menjadi satu. Jauh sebelum nama Bojonegoro dikenal luas, tanah ini hanyalah hutan lebat dan rawa-rawa yang sunyi. Pepohonan menjulang tinggi, kabut turun setiap pagi, dan suara alam menjadi satu-satunya nyanyian yang terdengar. Dalam kisah para tetua, tempat ini dipercaya dijaga oleh sosok halus bernama Kyai Kinasih. Seorang penjaga gaib yang digambarkan berhati bijak dan penuh kasih sayang. Ia diyakini sebagai pelindung bumi Bojonegoro, penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Konon, pada suatu malam yang sunyi, Kyai Kinasih melihat cahaya biru turun dari langit, menyentuh tanah di tepi sungai besar yang kini dikenal sebagai Bengawan Solo. Dari cahaya itu terdengar suara lembut berkata, "Tempat ini akan menjadi tanah perjuangan. Di sini akan lahir para ksatria yang berani dan jujur." Sejak saat itu, wilayah yang tadinya sepi mulai ramai didatangi manusia. Mereka membuka lahan, membuat pemukiman, dan hidup berdampingan dengan alam di bawah naungan keyakinan. Masyarakat percaya tanah Bojonegoro bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah tanah yang diwasi, dijaga oleh kekuatan tak kasat mata yang membawa keberkahan. Setiap kali mereka memulai panen atau membuka lahan baru, orang-orang tua akan berdoa dan menyalakan dupa, mengucapkan syukur kepada sang penjaga tanah. Mereka berkata, "Bojonegoro iki lemah kang ana berkahe Gusti." Bojonegoro adalah tanah yang diberkahi Tuhan. Dari kepercayaan inilah lahir keyakinan bahwa Bojonegoro adalah tanah para ksatria, tanah yang dijaga oleh doa dan kejujuran, sebuah tempat di mana kekuatan spiritual dan kehidupan manusia berjalan berdampingan dalam harmoni. Dan hingga kini meski zaman telah berubah, kisah tentang Kyai Kinasih dan cahaya biru dari langit
tetap hidup dalam hati masyarakat Bojonegoro sebagai pengingat bahwa tanah mereka lahir dari doa dan akan selalu dijaga oleh kebaikan. Di antara hamparan luas Pulau Jawa, terdapat sebuah wilayah yang dikelilingi Bukit Kapur, dihiasi sungai panjang yang mengalir tenang, dan dipenuhi ladang hijau yang tak pernah kehilangan kehidupan. Itulah Bojonegoro. Secara geografis, Bojonegoro terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sisi barat, Kabupaten Tuban di utara, Kabupaten Blora dan Ngawi di barat, serta Kabupaten Lamongan dan Nganjuk di selatan. Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa, mengalir melintasi jantung wilayah ini. Sungai itu bukan sekadar aliran air, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat Bojonegoro sejak berabad-abad lalu. Dari sungai inilah masyarakat mengambil air untuk sawah, mencari ikan untuk makan, dan bahkan menjadikan arusnya sebagai jalur perdagangan di masa lampau. Tak heran jika Bengawan Solo selalu dianggap sakral, dihormati dan dijaga oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya. Bagian selatan Bojonegoro dihiasi oleh perbukitan kapur yang menyimpan kekayaan alam luar biasa, mulai dari hasil hutan, batu kapur, hingga minyak bumi dan gas alam. Sementara bagian utara dan timurnya adalah dataran subur, tempat ribuan hektar sawah terbentang hijau sepanjang musim. Alam Bojonegoro mengajarkan keseimbangan. Di musim hujan, air sungai bisa meluap membawa kesuburan, namun di musim kemarau, tanahnya mengering dan memaksa manusia belajar tentang ketabahan. Begitulah cara alam mendidik masyarakatnya, agar mereka tangguh, hemat, dan selalu bersyukur. Letak geografis yang strategis menjadikan Bojonegoro sebagai penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari sinilah muncul keanekaragaman budaya, bahasa, dan tradisi. Masyarakatnya terbuka terhadap perubahan, namun tetap memegang teguh nilai-nilai lama yang diwariskan leluhur. Dan di bawah langit biru Bojonegoro yang luas, di antara sawah, sungai, dan bukit, hidup sebuah keyakinan sederhana bahwa alam bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari jiwa yang harus dijaga dengan kasih dan doa. Sebelum Indonesia merdeka, tanah Bojonegoro telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah ini dikenal subur dan makmur. Bengawan Solo menjadi sumber kehidupan, dan hasil bumi Bojonegoro, padi, tebu, hingga rempah, mengalir ke pusat kerajaan di Trowulan. Ketika Majapahit runtuh, kekuasaan beralih ke Kesultanan Mataram. Bojonegoro menjadi wilayah penopang ekonomi, dikenal dengan rakyatnya yang tangguh dan setia pada kerajaan. Namun segalanya berubah di masa penjajahan Belanda. Tanah Bojonegoro dijadikan wilayah afdeling, dikenal karena hasil hutan jati dan minyak buminya. Rakyat dipaksa bekerja keras sementara hasil bumi diambil untuk penjajah. Meski begitu, semangat perlawanan tak pernah padam. Rakyat Bojonegoro berjuang dengan caranya sendiri, melalui kesenian, doa, dan keberanian menjaga tanah leluhur. Dan ketika kemerdekaan tiba, Bojonegoro kembali menjadi milik rakyatnya sendiri. Tanah yang lahir dari perjuangan dan doa yang tak pernah berhenti. Bojonegoro bukan hanya tanah yang subur, tetapi juga tempat lahirnya budaya dan tradisi yang penuh makna. Masyarakatnya hidup sederhana, menjunjung tinggi gotong royong dan rasa hormat pada sesama. Mereka percaya, keharmonisan hidup hanya bisa tercapai jika manusia selaras dengan alam dan Tuhannya. Salah satu tradisi yang masih dijaga adalah sedekah bumi. Sebuah wujud syukur atas hasil panen. Warga berkumpul, berdoa, dan makan bersama sebagai simbol persatuan dan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta. Dalam dunia seni, Bojonegoro dikenal dengan wayang tengul dan tari tayub. Wayang tengul menggambarkan kisah para raja dan pejuang, sementara tayub adalah tarian kebersamaan yang menandakan rasa syukur dan kebahagiaan. Musik gamelan, tembang Jawa, dan ketoprak rakyat menjadi hiburan sekaligus media pendidikan moral. Melalui seni, mereka belajar tentang kesetiaan, kejujuran, dan cinta tanah air. Bagi masyarakat Bojonegoro, melestarikan tradisi bukan sekadar menjaga masa lalu, tetapi juga menghormati leluhur dan mewariskan nilai-nilai kebaikan untuk generasi berikutnya. Seiring berjalannya waktu, Bojonegoro memasuki babak baru dalam sejarahnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah ini ditetapkan sebagai Afdeling Bojonegoro, pusat ekonomi karena hasil hutan jati dan minyak buminya. Setelah Indonesia merdeka, statusnya berubah menjadi Kabupaten Bojonegoro yang secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Kini Bojonegoro tumbuh menjadi daerah yang maju dan produktif. Pertanian, energi, dan budaya berjalan berdampingan.
membentuk masyarakat yang tangguh dan terbuka terhadap perubahan. Meski modernisasi terus berkembang, rakyat Bojonegoro tetap menjaga nilai-nilai lama, gotong royong, kesederhanaan, dan rasa syukur pada Tuhan. Semboyannya, Bojonegoro produktif dan tangguh, menjadi cerminan semangat warganya, bekerja keras, bersatu, dan menjaga kehormatan tanah kelahiran. Dan di balik kemajuan yang tampak hari ini, nama Bojonegoro tetap menyimpan makna yang sama seperti dahulu. Tanah para pejuang, tempat di mana doa, perjuangan, dan harapan akan masa depan menyatu menjadi satu kisah yang tak pernah pudar.